Oke, di sini bisa Ananda lihat sekalian ada kolom nama ya. Di kolom nama ini silakan nanti Ananda isi dengan namanya, nama lengkap dan juga kelasnya ya. Nama lengkap dan juga kelasnya. Nah, oke. Di sini ada KD pengetahuan, yaitu memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda. Jadi untuk pekan ini kita akan belajar tentang sifat orang, binatang, dan benda. Kemudian KD keterampilannya, tapi kita masih belum bahas ini ya. Nanti oh ya, sudah masuk ini sudah masuk. Afwan. Oke, memahami makna kontekstual informasi terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda ya. Nah, di sini hari Senin, Ustazah harap semuanya sudah selesai mengerjakan ini ya, kegiatan hari Senin, atau masih ada yang belum? Belum? Oke. Ustazah harap semuanya dikerjakan sesuai dengan instruksi ya. Misalkan disuruh kerjakan hari Senin, maka dikerjakan hari Senin supaya nanti dia tidak menumpuk. Karena kalau menumpuk nanti kalian yang akan susah di akhir, ya. Oke. Jadi hari ini sudah dikerjakan tugas hari Senin dan hari Selasa ya. Oke. Nah, di sini kita observasi dulu ya, sangat mudah ini. Mudah sekali. Oke. Berikut langkah-langkah kegiatan observasi yang pertama. Ya, silakan dibaca ya. Oke, di sini hanya Ustazah minta kalian mencatat 10 benda ya. Di sini ada 10 benda yang kamu lihat di sekitar beserta sifatnya. Ya, misalkan ini ada contohnya. Bendanya tree. Tree itu apa? Yang ini? Ya, ini ya. Nanti tugasnya itu Ustazah harap kalian bisa kerjakan di buku catatan bahasa Inggris. Karena kenapa? Supaya nanti kalian bisa pelajari. Jadi setiap tugas yang kalian kumpul hari Senin itu, insya Allah pekan depannya akan dikembalikan kepada kalian pada saat kalian datang mengambil LKS atau orang tua kalian datang mengambil LKS ya. Jadi supaya tidak tercecer tugasnya, dikerjakan di buku catatan bahasa Inggrisnya ya. Oke, nah ini contohnya cara mengerjakannya ini dibuatkan tabel ya. Nomor 1 sampai 10. Ini Ustazah hanya kasih contoh 2. Ya, nanti kalian buat 10. Terus di sini ada nama bendanya tree. Apa itu tree? Ada yang tahu? Ya, pohon. Terus sifatnya tall. Apa itu tall? Ada yang tahu? Oke, tinggi. Key. Key itu apa? Ya, kunci. Small. Oke, good, very good ya. Nah, di sini contoh kalimatnya ya. Kan kalian juga disuruh buat kalimat ya. Kalimat sederhana saja ya. Nah, di sini sebentar Ustazah admit dulu. Nah, di sini ya. The trees are tall. Ya, misalkan kalian melihat lebih dari satu pohon, boleh dibuat jamak ya. Nah, ini ada di sini kotak info ya. Kalian baca baik-baik ini kotak info karena di sini menyangkut informasi tentang aturan-aturan dalam bahasa Inggris ya. Oke. Nah, di sini di poin nomor 4 di sini sudah jelaskan benda benda yang lebih dari satu ditambahkan S atau ES di belakangnya ya. Ini kan S karena dia lebih dari satu. Ini hanya contoh ya. Terus kalau lebih dari satu dipakaikan R ya, pakai R bukan is tapi R. Oke. Jadi apa? Kalau benda lebih dari satu ditambahkan huruf apa Nanda? S atau ES ya. Oke. Terus
diikuti oleh R ya. Oke, jadi diingat ya, R diikuti oleh R. Nah, kemudian di contoh yang kedua, this. Oh ya ya, sebentar. Ini the ya. Di sini kalian silakan baca the digunakan untuk menunjukkan benda yang sudah diketahui ya. Oke. Terus this. Di sini juga ada ya this ini. This key is small. Aduh, salah. Tunggu sebentar. Yang bergabung. Oke ya, menteri. Oke ya, Afwan. Nah, selanjutnya. This key is small. Kalau bendanya satu, maka kita pakai is ya. Ini key-nya kan satu. Dia tidak jamak karena tidak ada s atau es di belakangnya ya. Nah, ini juga perhatikan baik-baik ya. This ini untuk satu benda. Kalau kalian mau jamakkan kuncinya, misalkan this keys ya, pakai s, berarti harus pakai this yang ini. Oke? Nah, karena ini bendanya hanya satu, jadi kita pakai this yang ini, kemudian pakai is. Oke? Jadi kalau bendanya satu pakai apa? Pakai apa? Setelahnya? Pakai are atau is? Kalau bendanya cuma satu. Is. Oke ya. Jadi kalau ada yang masih bingung-bingung, silakan kalian baca kotak info, terus lihat juga contohnya ya. Jadi dibaca dulu semuanya. Kalau setelah dibaca masih kurang mengerti, baru boleh ditanyakan ke ustazah ya. Oke. Nah, selanjutnya hari ini ya. Hari ini. Oke. Silakan kalian buka buku paketnya ya. Buka buku paketnya halaman 106 sampai 107. 106 sampai 107. Silakan dibuka. Semuanya sudah buka buku paketnya. Oke, sudah? Halo Nanda, sudah dibuka buku paketnya halaman 106 dan 108? Sudah? Oh, itu di atas. Ya, oke. Sudah ya? Nah, oke. Oke. Nah, di buku paket halaman 106 sampai 107 itu kalian bisa lihat ada 4 percakapan ya. Yang pertama di sekolah Edo dengan Siti. Kemudian yang kedua di kamarnya Lina ada Siti dan Lina. Kemudian di ruang tamunya Beni ada Beni dan Edo. Dan di dapurnya Siti ada Siti, Lisa, dan Edo. Oke. Nah, oke. Di sini instruksinya adalah bacalah teks yang ada di halaman tersebut, lalu carilah di kamus atau di internet jika ada kata yang tidak kamu ketahui artinya ya. Jadi silakan dibaca, silakan Ananda baca. Kalau misalkan ada kata yang tidak kalian ketahui artinya, silakan cari artinya di kamus atau di internet ya. Misalkan ada yang tidak tahu apa itu artinya house. Nah, silakan cari di kamus atau cari di Google ya. Oke, ya. Kemudian lihat lagi di percakapan selanjutnya. Misalkan kalian tidak mengerti kata different. Ya, tidak mengerti kata different, berarti kalian cari di kamus atau di Google ya, terserah kalian mau cari artinya di mana. Ya. Nah, selanjutnya yang poin nomor 5. Poin nomor 5. Nah, di situ catatlah kosakata baru beserta artinya. Ya, misalkan kalian sudah dapatkan kosakatanya yang kalian tidak ketahui, silakan dicatat beserta artinya di buku catatan, ya.
Nah, kemudian di sini. Oke, silahkan Ananda buka buku halaman 108 ya. Silakan buka halaman 108. Oke ya. Nah, oke. Nah, di sini ya. We know from the conversations that. Oke, yang pertama. Siti's house is far from her school, but she always comes on time. She is never late because she goes to school at 6 a.m. Oke. Nah, di sini ya. Ini adalah kesimpulan dari percakapan yang pertama di sini, ya. Jadi Edo bilang, Siti, your house is far from your school, but you always come on time. Oke, kita lihat di sini, ya. Nah, di sini. Siti's house is far from her school. Nah, di sini kita lihat ya, your house is far from your school. Kita ganti your menjadi her. Kenapa? Karena di sini Edo berbicara langsung kepada Siti, maka dia pakai you, pakai your. Oke, sementara di sini kita menyimpulkan. Kalau kita menyimpulkan, berarti kita tidak sedang berbicara dengan Siti. Makanya di sini ditulis Siti's house is far from her school. Kita ganti your menjadi her, ya. Your menjadi her. Oke, kemudian but she always comes on time. Ya, di sini kita lihat but you always come on time. You diganti menjadi she, ya, artinya dia. Ya, kita merujuk kepada Siti. Kemudian comes on time. Kalau satu orang ya, misalkan ada penyebutan nama Siti, Edo, Lisa. Nah, setelah di kata kerjanya itu kita tambahkan s atau es. Kalau dia subjeknya satu orang ya. Oke, tapi nanti ini dijelaskan lebih lanjut lagi. Ya, masih belum kita pelajari. Oke. Nah, di sini she is never late ya. She is never late because she goes to school at 6 a.m. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. I always go to school at 6 a.m. That's why I'm never late. Ya, jadi di sini kalimatnya dibalik ya. She is never late because she goes to school at 6 a.m. Saya selalu datang ke sekolah pukul 6. Itulah mengapa saya tidak pernah terlambat. Kalau di sini dia tidak pernah terlambat karena dia ke sekolah jam 6 pagi. Oke? Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian membaca ini ya percakapan kedua, ketiga, dan keempat. Di sini sudah ada kalimat pertamanya ya. Lina's room is. Nah, kalian silakan cari. Ya, Lina's room is. Nah, di sini kalian baca. Saya kasih satu contoh ya. Satu contoh lagi. Lina, your room is very unique. Oke, nah di sini ada kata is ya. Lina's room is. Nah, silakan kalian cari room. Cari yang menjelaskan tentang ruangannya Lina. Oke, Lina, your room. Berarti ini dia sedang berbicara kepada Lina. Lina, kamarmu is very unique. Berarti kalian bisa tulis di sini, Lina's room is ini, very unique. Oke, terus silakan dilanjutkan lagi. Ya, kalian cari dulu. Makanya tadi kenapa Ustazah instruksikan kepada kalian untuk cari kosa yang tidak kalian ketahui supaya kalian mengerti semua artinya ini. Atau kalau ada yang mau lebih simple, boleh kalian ketikkan semua ini di Google Translate baru diterjemahkan ya. Tapi ingat hati-hati Google Translate itu tidak 100% benar ya, kadang ada kesalahannya juga, namanya juga mesin ya. Oke. Jadi itu tugas kalian untuk hari ini. Hanya mengerjakan nomor 2, 3, dan 4 ya. Hanya itu tugas kalian untuk hari ini. Oke, dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, nanti kalau misalkan ada yang tidak dipahami setelah mengerjakan, boleh ditanyakan ke Ustazah ya. Oke.
Sekarang kita bahas dulu sedikit lagi tentang tugas untuk hari Rabu dan Kamis ya. Karena nanti kita Google Meet hari Jumat lagi. Jadi Ustazah jelaskan memang untuk tugas hari Rabu dan hari Kamis. Ya, silakan dibuka lagi LKS-nya lembar kedua. Kalian lihat di situ. Ya. Oke. Nah, ini untuk hari Rabu. Untuk hari Rabu dan hari Kamis, kalian observasi lagi kembali ya. Seperti hari Senin kemarin. Nah, di sini langkah-langkahnya sama, tapi yang dicatat itu berbeda ya. Kali ini untuk hari Rabu, kalian catat 5 hewan yang kalian lihat beserta sifatnya. Ini ada contohnya ya. Misalkan cat. Apa itu cat? Apa itu cat? Oke. Apa itu cute? Cute ini cute yang sifatnya. Oke, nah jadi di sini contoh kalimat the cat is cute ya. The cat is cute. Oke, di sini lagi ada cow. Apa itu cow? Apa artinya cow? Oke, apa artinya big? Kalau big, oke. Nah, misalkan ya ada banyak sapi, misalkan yang kalian lihat. These cows are big. Nah, ingat ya kita pakai this kalau dia jamak atau lebih dari satu. Jamak itu artinya lebih dari satu. Kemudian cows ditambah s kalau dia lebih dari satu. Pakai are. Oke, these cows are big. Oke, jadi sama ya. Kurang lebih sama. Terus hari Kamis juga hampir sama ya, tapi beda lagi kali ini. Tadi di KD kita ada orang, binatang, dan benda ya. Jadi sudah ada binatang, sudah ada benda. Nah, sekarang orang. Di sini kalian lihat orang di sekeliling kalian ya. Boleh keluarga, boleh tetangga. Oke. Di sini ada, terus tulis juga sifatnya yang kalian lihat pada orang itu ya. Misalkan orang itu sedang membantu orang tuanya ya. Misalkan kalian lihat teman kalian yang merupakan tetangga kalian, dia itu sedang membantu orang tuanya. Nah, kalian bisa tulis sifatnya adalah rajin ya. Kalau suka membantu orang tua berarti dia rajin, oke. Atau bisa juga sifatnya baik, misalkan ya seperti itu. Nah, kemudian buatlah kalimatnya. Ini contohnya ya. Nah, misalkan kata bendanya adalah, aduh salah ya, salah ketik Ustazah, harusnya di sini orang. Afwan, harusnya orang ini, bukan benda. Oke ya, misalkan orangnya adalah mam. Nah, terus sifatnya yang kalian lihat, misalkan kalian sedang melihat ibu kalian membersihkan rumah, berarti rajin. Oke. Jadi my mom is diligent ya. My itu artinya ku ya, kepunyaanku artinya my mom artinya ibuku, is diligent, ibuku rajin. Kemudian di sini ada Doni, misalkan kalian punya saudara namanya Doni, terus dia sedang belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya dan dia dapat 100. Nah, berarti dia smart. Oke, jadi Doni is smart ya. Kalau misalkan ingat kembali kalau satu benda pakai is ya. Oke. Begitu saja untuk hari Jumat, nanti insya Allah Ustazah jelaskan pada hari Jumat.